Sukawati Prasnahum. Om Sukawati Prasnahum Amitofo. Halo suci-suci semua dimanapun berada, kembali bersama saya Vina dan telah hadir bersama kita semua Mahaguru Sukawati Prasna. Amitofo Mahaguru. Amitofo Suci Vina. Ya, suci-suci pada saat ini kita akan berbincang-bincang mengenai upacara api homa yang akan dilaksanakan di Vihara Sukawati Prasna pada bulan Juli 2026. Di mana api homa ini merupakan pemberkahan 3 adinata dengan tema rejeki, pelindungan, dan kedamaian Pancadayani Buddha, Ucusma Widya Raja, Raja Naga 4 Lautan yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 pukul 1 siang sampai selesai. Pada saat upacara ini kita mengenakan pakaian berwarna kuning, di mana upacara api homa ini masih merupakan edisi pengumpulan buah kebajikan Bodhisattva Sukawati Prasna Kuning amanat dari Buddha Amitabha. Ya, untuk lebih jelas mungkin kita akan berbincang-bincang langsung dengan Mahaguru. Mahaguru, upacara api homa bulan ini merupakan rejeki, pelindungan dan kedamaian Pancadayani Buddha, Ucusma Widya Raja, dan Raja Naga 4 Lautan. Betul sekali. Nah, Pancadayani Buddha, Panca berarti 5 ya Mahaguru, 5 Buddha nih. Ya. Mungkin sebagian dari kita sudah mengetahui siapa saja gitu kan. Namun mungkin Mahaguru bisa menjelaskan kepada kami siapakah beliau-beliau ini, kemudian 4 Raja Naga 4 Lautan ini dan Ucusma Widya Raja. Silakan Mahaguru. Baik, terima kasih Suci Vina. Kepada suci umat sedharma yang menyaksikan video penjelasan mengenai adinata dan juga tema upacara api homa yang akan diadakan di Wihara Sukawati Prasna di bulan Juli ini. Semoga penjelasan kami bisa menambah pengetahuan dan juga semakin memantapkan diri kita untuk terus melatih diri dan menjalankan kehidupan dengan baik sesuai dengan Buddha Dharma. Terima kasih Suci Vina. Ya. Adinata api homa yang akan diadakan di bulan Juli ini ada 3 adinata, yaitu pemberkahan 3 adinata dari Pancadayani Buddha, Ucusma Widya Raja, dan Raja Naga 4 Lautan. Ya, ini pemberkahan 3 adinata, tapi adinatanya tidak 3 ya. Rame. Ada 10. 10 ya betul. Ya, berarti kan pemberkahannya, ya kan pemberkatannya dari adinata ini sangat berlapis-lapis ya, berkah yang akan kita terima tentunya yang berhubungan dengan rezeki, perlindungan, dan kedamaian ya. Untuk adinata pertama adalah Pancadayani Buddha ya, ini tentunya sudah sangat familiar. Jadi Pancadayani Buddha ini merupakan manifestasi dari kesadaran murni semua Buddha. Jadi Pancadayani Buddha ini juga dikenal sebagai 5 Buddha kebijaksanaan yang terdiri dari Buddha Vairocana di bagian tengah, kemudian di sebelah kirinya ada Buddha Amitabha, sebelah kirinya lagi ada Buddha Aksobhya, kemudian di sebelah kanannya Buddha Vairocana ada Buddha Ratnasambhawa, dan sebelah kanannya lagi adalah Buddha Amoghasiddhi. Jadi kelima Buddha ini merupakan Buddha yang mewakili 5 arah mata angin. Ya, pusat, barat, kemudian timur, utara, dan juga selatan, dan mewakili 5 warna gitu. Jadi yang putih, merah, biru, kemudian kuning, dan hijau. Ya, jadi Pancadayani Buddha adalah Buddha yang senantiasa memberkahi para insan ataupun semua makhluk agar mereka juga bisa mendapatkan pemurnian bagi segala kilesa ataupun karma buruk, kekotoran batin mereka ya, yang mungkin diliputi oleh keserakahan, kebodohan, kebencian, kemarahan ya, iri hati, dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya pemberkahan dari 5 Pancadayani Buddha, tentunya kita pun juga mendapatkan aspek di dalam keberhasilan sadhana karman kita,
yang berhubungan dengan kesejahteraan, kemudian pemurnian atau tolak bala, kemudian penahlukan, kemudian juga rezeki, ya, rezeki sama dengan kesejahteraan ya, Ya. ya, dan kemudian keharmonisan, Oh, ya, begitu. Jadi Pancadhana Buddha, ya Buddha Vairocana tentunya dengan mudra memutar Dharma Cakra ya. Jadi beliau ini lambang dari Dharma Cakra, ya. Kemudian Buddha Amitabha lambang dari teratai. Beliau kadang suka memegang teratai di tangannya. Kemudian Aksobhya ini ke wajra atau intan. Ratna Sambawa itu permata atau cintamani. Ya, kemudian Aksobhya itu adalah wajra ganda atau wajra dorje ganda gitu. Jadi masing-masing Buddha ini tentunya adalah merupakan Buddha yang senantiasa bisa memberikan keberkahan yang beragam dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa senantiasa ya menjalani kehidupan dengan baik dan selalu berpegang pada ajaran Buddha gitu. Kemudian Adinata yang kedua adalah Ucusma Widaraja. Nah, ini tentunya tahu ya, salah satu guru ya, Dharmapala. Dharmapala pelindung. Ya, dan juga beliau merupakan Dharmapala pelindung Wihara Sukawati Prasna juga ya. Beliau memiliki wujud kodra ya, wujud murka ya. Jadi beliau adalah merupakan raja kebijaksanaan yang sangat agung ya. Manifestasinya dari cahaya yang muncul dari hati Siddhartha Gautama ataupun Buddha Sakyamuni. Nah, itu bisa munculnya manifestasi dari Ucusma Widaraja adalah pada saat Sang Buddha sudah mendekati parinibbana, itu banyak semua berkumpul ya dari arahat, dewa, ya murid-murid beliau, itu semua memberikan datang dan memberikan penghormatan terakhir kepada Siddhartha Gautama. Nah, tapi ada satu Raja Brahma Sikin ya yang sangat angkuh dan juga sombong, dan beliau itu tidak mau datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Jadi beliau malah berpesta di sana ya, di tempat kediamannya. Dan kemudian para arahat dan juga para dewa itu mereka berusaha untuk ke Raja Brahma Sikin gitu untuk membawa dia memberikan penghormatan terakhirnya gitu kan kepada Siddhartha Gautama. Tapi beliau malah menciptakan ataupun membuat benteng tempat dia itu dengan segala macam kekotoran gitu. Pokoknya dari hal-hal yang berbau busuk ya kan, terus kotoran-kotoran yang berada dari alam dunia itu dia buat sebagai bentengnya gitu. Jadi pasti saat dewa ataupun para arahat ke sana, mereka ada yang mungkin nggak bisa untuk terkena hal yang kotor. Nah, kemudian mereka ada yang terjebak di sana, ya kan, ada juga mereka yang nggak bisa masuk dan lain sebagainya. Nah, kemudian di saat Siddhartha Gautama mengetahui akan hal itu, lalu ya beliau mungkin masuk ke dalam samadhinya dan muncullah manifestasi dari cahaya hati Siddhartha Gautama atau Buddha Sakyamuni yang menjelma menjadi Ucusma Widaraja. Jadi beliau itu langsung datang ke kerajaannya Raja Brahma ya, Raja Brahma Sikin. Kemudian beliau hanya menunjuk aja gitu, menunjuk dengan tunjuk wajranya gitu ke dewa tersebut, dan dewa itu taklukkan. Segala kekotoran itu menjadi bersih, menjadi emas semuanya, dan juga menjadi wangi gitu. Jadi Ucusma Widaraja merupakan raja kebijaksanaan yang bisa untuk memurnikan ataupun membersihkan segala kekotoran itu menjadi sesuatu hal yang sangat berharga maupun mulia begitu ya. Perwujudan beliau tubuhnya berwarna biru, memiliki 2 kaki, kemudian 8 lengan. Jadi lengannya tersebut ada yang membentuk mudra ya,
membuka gunung dan juga menyerap segala sesuatu yang negatif, yang kotor, yang tidak baik, itu kemudian yang dimurnikan, kemudian ditransformasikan menjadi dengan api kebijaksanaan dari Ucusma, itu menjadi satu pencerahan gitu ya. Jadi lengan yang lain juga ada pegang pedang, kemudian tali wajra atau tali pasa, kemudian wajra genta, wajra dorje, terus ada roda api, roda dharma yang ada apinya, kemudian ada kapak wajranya. Ya, beliau memiliki rambut yang sangat merah berkobar ya, menjulang ke atas ya, memiliki 3 wajah, di depan biru seperti tubuhnya, sebelah kirinya putih dan sebelah kanannya merah gitu. Jadi itu melambangkan beliau memberkahi 3 aspek penahlukan, tolak bala, dan juga keharmonisan sekaligus gitu. Jadi memiliki 3 mata yang dia bisa melihat masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Gitu. Dan yang Adinata ketiga adalah Raja Naga 4 Lautan. Ini sih sudah familiar, sangat-sangat familiar ya, karena kita sering ya melakukan upacara Raja Naga 4 Lautan. Ya, beliau masing-masing mewakili 3 arah mata angin juga, bukan 3 arah dari kekuasaan lautan yang terbagi dengan 4 arah gitu, utara, selatan, barat, dan timur. Perwujudannya tentunya warna dari tubuhnya itu ya mewakili dari arah kekuasaan lautan yang mereka kuasai gitu. Dan tinggalnya juga di Istana Kristal di bawah laut. Perwujudannya mereka memegang tongkat naga dan tangan kirinya memegang buah pusaka. Seperti itu. Jadi ketiga Adinata yang akan api homa pada bulan Juli nanti ini tentunya itu merupakan berkah yang sangat besar karena kita bisa mendapatkan banyak kebaikan dari hal finansial maupun dari hal pemurnian dan juga dari hal penahlukan ataupun perlindungan yang kuat dari Ucusma Widya Raja. Oke, berarti ini kira-kira korelasinya bagaimana nih Mahaguru antara Pancadayani Buddha, Ucusma dengan Raja Naga 4 Lautan. Ini kan sama-sama ada arah mata angin nih Mahaguru. Ya. Korelasinya, kedekatannya seperti apa Mahaguru? Ini mungkin tidak dilihat dari korelasi yang seperti sebelumnya ya. Jadi ini sebenarnya mungkin aspek yang kadang berdiri sendiri, tapi saling sangkut menyangkut untuk bisa memberikan aspek kebaikan bagi banyak insan gitu. Jadi ya Ucusma sendiri kan arahnya dari Buddha Sakyamuni. Sedangkan Raja Naga sendiri itu sebenarnya juga merupakan bawahan dari Raja Langit, Tienkung, seperti itu. Nah ini suatu hal yang terpisah, tapi mereka memberikan berkah yang selaras lah di dalam memberikan kebaikan bagi banyak insan. Itu tadi rezeki, perlindungan, dan juga kedamaian. Kedamaian itu sendiri juga berhubungan dengan mungkin kondisi keadaan negara yang terjadi pada saat ini, ya kan, kondisi mungkin yang memicu konflik dan lain sebagainya. Jadi di sini pun Pancadayani Buddha hendak memberikan kedamaian ataupun perdamaian dunia ataupun kedamaian batin gitu ya, atau kedamaian di dalam hubungan ataupun relasi di setiap insan atau makhluk hidup. Lengkap nih Mahaguru. Oke, ini masih merupakan edisi pengumpulan buah kebajikan Bodhisattva Sukawati Prasna Kuning Amanat Buddha Amitabha. Nanti untuk donatur 1 akan mendapatkan buah kebajikan secara fisik dan spiritual ya Mahaguru. Ya, secara betul. fisiknya seperti ini dan secara spiritual nanti pada saat upacara. Kemudian untuk donatur kedua, nah ini koin rezeki, pelindungan dan kedamaian.
dari Iya. Pancadayani Buddha, Ucus Mawidya Raja, dan Raja Naga 4 Lautan. Ini gimana? Koin naga ya. Koin naga. Iya. Koin naga. Seperti ini. Iya, ini koin naga. Ini adalah untuk mendatangkan ataupun menarik rezeki, ya kan, keberuntungan, kemakmuran, dan juga kesejahteraan. Kemudian juga untuk menyimbangkan unsur yin dan yang, gitu, supaya seimbang. Ya, dan kemudian juga untuk bisa menetralisir energi-energi negatif, gitu. Jadi koin ini bisa kita letakkan di dalam dompet kita, mungkin dalam tas kita, ya mungkin kita punya penyimpanan uang, harta atau apa gitu, itu kita bisa simpan di sana untuk mendatangkan rezeki. Kemudian kita bisa letakkan di sisi kekayaan rumah kita atau gudang harta kita, ya, yang diagonal dari pintu biasanya gitu kan, itu adalah gudang harta. Dan kemudian juga kita bisa letakkan di pintu masuk utama kita juga gitu, untuk menarik keberuntungan, rezeki, dan juga kemakmuran serta kesejahteraan. Oh, untuk peletakannya pada tadi Maha Guru menjelaskan untuk bisa taruh di dompet gitu ya Maha Guru ya. Nah, berarti ini dibuka dong ya Maha Guru? Iya, biasanya ini bisa dibuka. Dibuka. Terus untuk kalau taruh di gudang harta atau di pintu masuk itu perlu buka atau tetap begini Maha Guru? Boleh seperti ini, boleh juga dibuka. Oh, boleh Bebas. buka, boleh seperti ini. Kalau misalnya mau disimpan di tempat yang terlipat gitu ya. Ya. Kemudian perlu pakai ini nggak Maha Guru? Langsung saja atau pakai angpau? Biasa kan kalau koin gitu kan identiknya Biasanya supaya nggak kegesek-gesek, yang supaya dia punya masih tetap kelihatan masih cakep. Ya, itu gimana? Ya, boleh dimasukkan di kertas angpau. Angpau kecil gitu Iya, ya Maha Guru. gitu. Oke. Atau kita punya kotak penyimpanan khusus, mungkin ya kita bisa masukin di sana, baru taruh di tempat penyimpanan. Oh iya, oke. Dengan posisi seperti ini pun juga bisa kita letakkan ya di sisi kekayaan ataupun gudang harta, ya kan, karena gudang harta kan mungkin kita suka taruh pajangan atau apa gitu, nah kita bisa taruh di sana juga. Kalau untuk di altar enggak ya Maha Guru ya? Di altar sih boleh aja, cuman ya boleh di altar kalau misalkan nggak ada itu, tapi ya ini pun bisa taruh di tempat-tempat yang tadi saya sudah kasih. Oh iya, tunjuk. oke, paham. Oke. Mungkin saya akan membacakan acara yang akan dilaksanakan nih Maha Guru. Acaranya ada pemberkatan altar mandala api Homa, pembacaan sutra Raja Naga 7 hari, dimulai dari Minggu 19 Juli 2026 sampai Sabtu 25 Juli 2006, menjapa mantra hati Pancadayani Buddha, Ucusma Widya Raja, dan Raja Naga 4 Lautan, ritual api homa pemberkahan 3 adinata, abiseka pemberkahan 3 adinata, pemasangan pelita khusus 3 adinata, pujana botol harta Raja Naga ke laut hari Minggu 26 Juli 2026. Ini Maha Guru mau nanya sedikit. Di sini ada pembacaan sutra Raja Naga 7 hari. 7 hari berturut-turut dimulai dari hari Minggu 19 Juli sampai 25 Juli 2026, berarti sampai hari api homa ya Maha Guru. Sabtu. Ya, Sabtu. Nah, kemudian dalam pembacaannya nih Maha Guru kan berarti setiap hari satu bab seperti itu Maha Guru. Iya. Misalnya dalam 7 hari itu ada 1 kali atau 2 kali nggak datang gitu kan, jadi kan kayak nggak lengkap. Tetap afdol nggak Maha Guru nih ceritanya kalau misalnya kayak mungkin ada yang menitipkan pertanyaan seperti itu gitu kan, jadi gimana nih Maha Guru? Dalam hal spiritual mungkin kan dilihat itu adalah niat dan juga ketulusan gitu. Jadi kalau misalkan ya tidak ikut hadir ya 1 kali atau 2 kali dalam seminggu itu dalam membaca sutra Raja Naga, tentunya dilihat dari apakah memang malas, apakah memang nggak ada waktu, ya kan, ataukah memang kondisi yang sangat mendesak, atau tiba-tiba sakit yang agak parah, nggak bisa bangun gitu ya. Ya mungkin itu masih bisa akan dilihat dari sananya juga gitu kan, bukan karena memang disengaja untuk saya nggak mau ikut inilah, males lah gitu kan, capek lah, nggak ada waktu lah gitu kan.
Nah, tentunya juga ya hasil ataupun keberhasilan di dalam memohon berkah gitu, ya itu tentu juga berpengaruh gitu. Jadi ketulusan dan juga niat baik dari diri kita sendiri. Baik lagi ke ketulusan dan niat itu ya Maha Guru. Iya. Jadi kalau misal memang terpaksa nih kondisi nggak bisa, jadi jangan merasa aduh kayak nggak lengkap gitu ya Maha Guru ya. Iya, makanya apa dulu nih, kenapa Iya, nih iya, gitu kan? benar. Oke. Gitu. Jadi kalau misalkan kita mau dapat berkah yang lebih maksimal, lebih lebih sempurna, lebih menggala gitu ya, itu tentunya ya kita bisa mengikutinya dari awal hingga Iya, akhir. dituntaskan ya Maha Guru. Betul. Saya akan membacakan manfaat dari upacara ini, mendatangkan rejeki dan kemakmuran, menciptakan perdamaian dunia dan meredam konflik, menguatkan silsilah keluarga naga dan guru-guru silsilah, mengunci berkah pelindungan menjadi keberuntungan, mengubah rintangan hidup, kesialan atau energi buruk menjadi kebijaksanaan dan kedamaian, menyeimbangkan aura tubuh dan energi lingkungan tempat tinggal dan tempat usaha, melindungi dari mara bahaya, gangguan makhluk halus, dan memperkuat jodoh Dharma Buddha, memperlancar usaha, bisnis, dan mendatangkan peluang finansial dari 4 penjuru, menghadirkan keharmonisan keluarga dan menstabilkan emosi. Bagi Sesung Sece yang ingin berpartisipasi ataupun menyambung jodoh dalam upacara ini dapat menjadi donatur donatur utama Api Homa 3 Adinata, donatur koin naga rejeki pelindungan dan kedamaian Panca Dayani Buddha Utusma Widya Raja dan Raja Naga 4 Lautan, kemudian menjadi donatur perita khusus 3 Adinata, menjadi donatur sukarela dan berpartisipasi untuk berpujana botol harta ke laut pada hari Minggunya tanggal 26 Juli 2026. Untuk informasi selengkapnya atau pendaftaran dapat menghubungi CC Yang Manin atau Pandita Loka Palasraya Mahadarani. Ini saja penjelasan Api Homa mengenai tema dan Adinata yang dilaksanakan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Om Sukawati Prasnahum. Om Sukawati Prasnaku, Ami Toko.